Kerugian adalah bagian dari sebuah bisnis. Jangan pernah berpikir untuk membalas kerugian hari ini dengan profit esok hari. Ikhlaskan kerugianmu, kemudian rencanakan profitmu dan nikmatilah. Selamat datang di podcast Gadis Forex 1 Agustus 2024. Selamat pagi, sahabat Forex. Selamat pagi, Miss Sandi. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa lagi di awal bulan Agustus. Ya, Yes. bagaimana kabar Bu Bulan Sandi? penuh berkah. Bulan penuh berkah, amin, amin. Amin. Oke, Oke. ada berita apa Bu untuk market analisa hari ini? Saya sedikit mereview analisa kita kemarin ya. Kita sempat menyampaikan di harga gold, kita tekankan di gold aja. Ketika gold break di 2440 ini pasti jebol dan pagi ini sampai 2460 ya Pak. Ya. 24 2458 baru kemudian turun. Berarti Hmm. benar-benar 2440 sampai 2430 itu memang area resist yang sangat kuat. Nah, ditambah lagi semalam jam 1 itu kan ada FOMC meeting ya Pak, mengenai suku bunga Amerika Serikat. Dan lagi-lagi mereka masih memutuskan untuk menahan suku bunga di 5,5%. Jadi masih belum ada Hmm. pemangkasan atau pemotongan suku bunga, masih di 5,5%. Menurut saya ini yang membuat harga emas juga masih belum bisa break high dari ATH kemarin. Juga dia nggak sampai turun yang signifikan gitu. Jadi masih masih berkisar di ATH-nya kemarin kan di 2480 sampai dengan bawahnya sekitar 2350-an. Masih di situ, Pak. Oke, baik. Jadi pagi ini kita mau bahas apa aja selain gold, Bitcoin, Oke, Forex juga ya, gold, Bitcoin, sama oil aja deh, Pak. oil. Iya. Baik, kita langsung Mata masuk uangnya, ke chart ya. yes, iya, karena mata uang pergerakannya juga tidak terlalu bergairah menurut saya, jadi ya masih di situ-situ saja, Pak. Oke, untuk daily. Yes, Ya. yes. Untuk daily ya, daily setelah 4 candle naik ya, menurut saya ini adalah candle kelima, tapi menurut saya juga seperti hari-hari sebelumnya kita sampaikan Pak ya, area ini sudah hampir menyentuh area resisten yang kemarin all time high. Jadi kalau tidak ada fundamental yang sangat signifikan, menurut saya untuk di break lagi itu perlu waktu ya. Jadi menurut saya ini malah potensi untuk turun ya, potensi untuk koreksi minimal ke pivot. Pivotnya itu di Ya, itu dua berapa Pak? empat enam belas, 2416. 2416. Ya, 2420 lah ya, di area 2420 sampai dengan 2410 kemungkinan di situ. Kalau misalnya mau ambil buy buy pertama boleh di situ tapi stop loss ketat ya karena kalau itu jebol break itu akan balik ke 2400-an. Oh, oke. Sini 2000. 2400. Kita coba lihat H1 Pak, mungkin ada. Oke, H1. Oke, dia berada di tengah-tengahnya apa itu Pak? R1 dan R2 ya. Sekarang pergerakannya ya. Betul, antara R1 R2. Betul. R2 itu angkanya di 24 berapa Pak? Dua R2-nya dua 2469 R2. 2469 ya. Ya. Masih potensi ke sana ya. Harga gold masih potensi ke 2460-an berarti. Menurut saya kalau buy mungkin sekarang sebenarnya bisa, tapi lebih aman agak turun lagi sedikit sih. Agak turun lagi sedikit. Kalau R1-nya di 2428. 2428, 2430-an ya Pak. Ya, Mungkin di situ bisa kolek buy untuk sampai dengan sore ini ya, atau nanti malam ya, ya. seperti itu. Ya, kalau area sell, kalau menurut saya lebih aman nunggu di area 2460 sampai dengan 2480. Lebih aman nunggu di situ.
ya. Tapi kalau misalnya sekarang mau sell pun tidak apa-apa, tapi tetap antisipasinya harus ketat. Hmm, Seperti itu. Ya, oke, oke. Ini untuk gold, XAU untuk USD. gold ya. Ya. Oke, kita lanjut ke Dan oke, ya. Dan kita masih menantikan harga, harga gold akan tembus all time high ya, Pak. Di 2500. 2500-an. Yes, kita Ya, tunggu. mungkin di menjelang pemilu atau mungkin pasca pemilu Amerika, Ibu ya? Kemungkinan mungkin pasca ya. Pemilu Pasca. Amerika itu kapan? Oktober ya? September atau Oktober ya? Iya, sekitar itu sih. September lupa saya pastinya. Hmm. Oke, kita lanjut sekarang. Ke oil, Pak. Ya, ke oil. Iya, time frame daily. Oil. Nah, masih Oh, situ-situ naik aja kan nih. kemarin. Iya, sesuai. Iya. Itulah the power of pattern. Jadi, sahabat gadis forex ya, penting sekali mempelajari pattern atau pola dalam candlestick, dalam history atau pergerakan sebuah market. Karena pattern itu sama kayak perilaku gitu ya, kayak ya perilaku investor. Maka kalau kita bisa memahami perilaku investor, kita akan bisa dapat peluang di sana. Seperti itu. Seperti yang oil ini, mulai dari minggu kemarin, saya sudah menggambar pola triangle pattern di monthly sebenarnya ya Pak ya. Di Ya, monthly, tapi ini kita kecilin di daily dan dia masih disiplin di garis yang saya gambar. Ya, persis resistennya menurun dan supportnya semakin naik. Dan kemarin saya sampaikan area 75 sampai dengan 73 di oil itu adalah area buy. Dan sekarang oil berada di harga 78 ya Pak? 7847. 78,4. 7847. Ya, Ya, kalau sahabat gadis forex mau melihat video kita yang kemarin itu saya sampaikan ini adalah TP-nya. TP buy-nya di area 78 sampai dengan 80. Jadi ini TP. Harusnya kalau kemarin buy ngikuti kita, hari ini dia sudah profit sekitar 2 poin atau bahkan 3 poin. Kalau satu lot berarti 3.000, Pak. ya. Berarti itu. Kita perlu masuk Saya time frame H1, asal. H1 Pak. Oh, H1-nya tertahan di pivot sekarang. Di R1. Ini Kok R1. R1 ya? Ya, Di 78. R1, R2-nya di 80 ya, Pak? R2 di 80,23. 80-an, ya. Kalau sahabat gadis forex sudah mengikuti suggest kita kemarin beli di 75, ya kan? Eh, kalau misalnya satu lot, ini boleh dilepas bagian. Ini di R1. Kalau misalnya mau menahan yang satunya bisa di TP di R2. Tapi saran saya perlu di trailing stop ya. Jadi dipasang stop loss plus. Jadi ketika dia turun lagi pun masih tetap profit. Seperti itu, Pak. Ya, Masih firm sih menurut saya untuk oil ini masih bergerak di triangle pattern yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu. Seperti itu, Pak. oke. Oke, kemudian Ini kita ke Bitcoin. Yes, koin. Wah, turun Bitcoin. turun pas ya, Pak. Daily dulu, kita masuk daily. Ya. Ya, Nah, masuk ke daily. Cantik sekali bentuknya. Kita kemarin juga sudah menyampaikan ini membentuk pola M ya. ya, M atau double top double top. kalau bisa bilang double top. Tapi Ya, ada yang juga yang menyampaikan ini pola M. Jadi kalau break kemarin kita menganalisanya dia sampai ke 60 ya Pak. ya, 60 ya 60. Dan sekarang sudah di 63 ya, kurang ya, 3.000 poin. ya. Paling tidak dia akan tertahan di pivot Pak. Pivotnya itu di berapa? 62,6. 62,6. 62,3. 6,2. Ya, setidaknya dia potensi akan tertahan di situ untuk beberapa
candle biasanya sebelum dia mungkin akan melanjutkan turun lagi. Masih tetap ya untuk Bitcoin, kalau mau buy untuk sahabat gadis forex yang trading di market spot itu bisa menunggu di area 60 sampai dengan 50.000. Itu area collect buy ya. Oke. Yes, 60 sampai dengan 50 dengan harapan mungkin tahun ke depan ya, beberapa waktu ke depan bisa tahun depan itu akan menyentuh seperti yang diharapkan para investor kripto semua. Bitcoin akan ke 80.000 sampai dengan ke 100.000. Yes. Seperti itu ya. Kalau misalnya masih di sahabat sahabat gadis forex yang bertransaksi di market CFD atau future ya, itu bisa. Atau mungkin sahabat gadis forex yang hari ini sedang bertransaksi di market spotnya Bitcoin, kan berarti nahan posisi buy ya Pak. Ya. Karena Bitcoin-nya masih potensi turun, boleh sebagian dananya dimasukkan ke market CFD. Jadi untuk hedging posisinya. Jadi di market spotnya itu floating, karena mungkin menahan posisi buy, tapi bisa mendapatkan kesempatan profit di sell di market future-nya seperti itu. Itu juga salah satu strategi ya, karena menurut saya itu kalau berbisnis itu memang penting ada hedging atau yang bisa menahan ketika kita floating kerugian gitu. Ada bisnis lain yang bisa menahan apa floating loss itu tadi. Nah, kalau misalnya di market bursa itu ada dua ya, market spot yang hanya bisa buy, kemudian bisa alternatif keduanya untuk hedging floating loss tadi di market yang CFD atau future seperti itu, Pak Ando. Oke, siap Bu Sani. Terima kasih penjelasannya. Nah, mungkin cukup untuk pagi hari ini. Ya, Yap, kita ketemu lagi besok di waktu yang sama, sahabat Gadis Forex. Thank you, like dan subscribe ya. Ya, oke, terima kasih, sudah. bye-bye. Bye.